Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan kepada kita, jangan selalu melihat sesuatu nampaknya sebagai musibah, sebagai malapetaka, tetapi selalu lihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Karena boleh jadi ketika musibah terjadi, ketika malapetaka terjadi, Tuhan membalikkannya untuk kepentingan engkau sebagai anak-anak-Nya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang akan kami dengarkan sebentar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berikan pengertian yang baru supaya kami mampu melihat keadaan yang buruk sekalipun nampaknya dapat Tuhan ubah menjadi berkat bagi kami semua, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 23. Jadi pasal 23, 19 dan 20. Kejadian 23, 19 dan 20. Demikian kata firman Tuhan. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makfela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Saudara sekalian, untuk Abraham, Sarah itu adalah segala-galanya. Mengapa? Ia bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai teman,
sahabat doa juga. Dan melalui Sarahlah pengenapan janji Tuhan terjadi, sehingga lahirlah Ishak, anak mereka satu-satunya. Tetapi di sini kita bertemu ketika Sarah meninggal, dan kemudian Abraham mencari tempat di mana bisa memakamkannya. Tentu dia takut memakamkannya kalau itu tempat bukan miliknya sendiri. Itu sebabnya dia membeli ladang buah Mahpela itu menjadi miliknya. Untuk apa, saudara sekalian? Supaya nanti secara hukum dan tradisi orang di sekitar mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah milik Abraham. Walaupun bunyinya kurang enak. Tadi bagian terakhir katakan, demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan buah yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya, hak miliknya. Dan sudah tahu, melalui kuburan itulah digenapi oleh Tuhan janjinya yang sudah dia sampaikan kepada Abraham. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-14 mulai. Sesudah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanlah negeri itu, menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Oh, luar biasa saudara sekalian. Janji Tuhan untuk seluruh tanah Kanaan saudara sekalian, yang baru diperoleh itu ratusan tahun kemudian, pada zaman Musa, atau lebih tepat pada zaman Kaleb dan Yosua. Tetapi tadi ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tanah kuburan itulah yang menjadi tonggak sejarah, menjadi tanah pertama yang menjadi milik pribadi dari Abraham. Dengan membelinya, membayar lunas katanya, seperti yang biasa harga tanah. Kalau di Indonesia sekarang sesuai dengan NJOP, nilai jual objek pajak saudara sekalian. Itu harga daripada apa? Daripada tanah itu. Jadi maksud saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, jangan lihat kematian sebagai musibah. Jangan lihat musibah sebagai malapetaka. Jangan lihat malapetaka sebagai sesuatu yang bermaksud menghancurkan seluruh hidup dan masa depan saudara. Di balik semuanya, kalau sudah benar anak-anak Tuhan, di balik semuanya itu Tuhan bisa membalikkannya menjadi rencana yang terbaik untuk hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan berkuasa membalikkan yang minus menjadi plus, yang negatif menjadi positif. Ada seorang hamba Tuhan yang selalu mengatakan kepada kita sekalian, apa katanya? Dia katakan, Jesus can turn the minus to plus, and Jesus can turn the stumbling block to be a stepping stone. Oleh
Oleh sebab itu saya mau berteriak kepada saudara sekarang ini. Mau menolong kita. Lepaskan kacamata negatif itu. Lepaskan cara pandang yang negatif. Seburuk apapun keadaannya, Tuhan bisa mengubahnya menjadi positif dan memberkati hidup. Bukan hanya hidup saudara-saudara sekalian, tetapi untuk masa depan anak, cucu, dan keturunan saudara yang masih jauh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ya Tuhan. Kuatkan kami dengan firman Tuhan ini. Bila ada pemirsa, ada jemaat yang sedang mengalami masalah, mengalami musibah, tolong mata kami Tuhan ubah dengan kacamata yang positif. Karena Tuhan sanggup mengubah yang positif menjadi negatif. Mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan bagi kami ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.